Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini tidak bosannya saya membahas kembali lagi mengenai Paycoin. Supaya apa? Supaya Anda yang bebek dungu menjadi bebek cerdas. Tapi kalau Anda tetap mau bebek dungu dan terus membuli saya, monggo juga coy, ya. Nggak ada urusan sama saya, ya. Nggak ada urusan. Maka dari itu begini deh ya. Saya senang sekali kalau Anda tersinggung saya katai bebek dungu. Supaya apa? Supaya Anda marah dan benar-benar mempelajari apa itu Paycoin, apa itu barter gitu ya. Apa itu barter fiktif. Nah, ini yang saya mau bicarakan kali ini, barter fiktif Paycoin dari Pi Network di China. Ya, ini beritanya ya. Anda lihat di sini beritanya ya. Ini dari situs m.pcauto.com.cn dan seterusnya. Link lengkapnya Anda bisa lihat di deskripsi video saya. Caranya Anda klik aja judul video saya. Nanti di bawahnya keluar deskripsinya. Nanti saya kasih linknya di sana. Anda bisa klik sendiri nanti ya. Kalau Anda tidak percaya. Aslinya dalam bahasa Mandarin. Anda terjemahkan ini ada fungsi dari Google gitu ya. Yang Anda translasikan atau Anda terjemahkan ke dalam bahasa Inggris akan dapat seperti ini. Di sini judulnya dalam bahasa Inggris. Benarkah bahwa Paycoin itu bisa ditukarkan dengan mobil? Kan selama ini orang bilang, wah bisa ditukar Pajero, Fortuner, Honda Civic, dan lain-lain gitu ya. Di mana Paycoin itu bisa dipakai untuk membeli sebuah mobil? Nah, kira-kira gitu kan judulnya. Nah, di sini dijelaskan ya, bahwa aplikasi yang namanya Pi Network yang menghasilkan Paycoin yang gitu ditambang gitu ya. Padahal saya sudah katakan itu bukan ditambang, itu airdrop. Airdrop apa? Itu artinya koin yang dibagi-bagi ya, hanya dengan mengklik petir, jeder gitu. Dibagi koin. Itu namanya airdrop, bukan menambang. Di awal-awal juga saya sudah jelaskan bahwa Paycoin ini dari Pi Network berbohong. Karena apa? Dia mengatakan atau mengklaim dirinya adalah koin yang pertama kali ditambang dengan menggunakan HP. Padahal koin pertama yang ditambang dengan HP sebenarnya bukan ditambang juga ya, airdrop lah. Bukan Paycoin. Anda lihatlah di video saya yang sebelumnya, yang awal-awal mengenai Paycoin ya, sudah saya jelaskan. Di situ saja Pi Network berbohong. Dia mengklaim dia yang pertama yang menambang dengan menggunakan HP. Oke ya. Kalau dari yang sederhana aja dia berbohong, terus bagaimana yang selanjutnya gitu maksud saya ya. Lanjut. Nah, di sini katanya Pi Network itu belakangan ini kan populer ya. Propagandanya adalah atau promosinya adalah selama Anda mempunyai sebuah handphone, Anda dapat berpartisipasi dalam penambangan. Di sini mining gitu ya, tanda kutip ya. Tanda kutip. Bukan mining, airdrop ya. Nah, di sini nanti katanya virtual currency-nya yaitu Paycoin yang didapat bisa ditukar dengan mobil. Ya. Banyak orang yang penasaran katanya, apakah benar Paycoin itu bisa ditukarkan? Apakah barter itu real? Oke, lanjut. Di sini, ya, autentifikasi atau kebenaran berita bahwa Paycoin bisa ditukar dengan kendaraan atau mobil harus atau perlu diverifikasi, benar atau tidak? Ya, di sini dikatakan bahwa tidak ada kebenaran. Nah, kan ini katanya di China sudah bisa ditukarkan. Nah, ini berita dari China. Tidak ditemukan kebenaran bahwa Paycoin itu bisa ditukar dengan mobil. Ya,
sekarang ini tidak ada disebut tuh forex store di China, ya, yang dapat menukarkan Picoin dengan mobil, ya. Jadi ya nggak benar. Nah, di sini ada pertanyaan, di mana saya bisa membeli sebuah mobil dengan Picoin? Nah, di sini dijelaskan juga, tidak ada satu tempat pun yang dapat menjelaskan bahwa Anda dapat membeli sebuah mobil dengan Picoin. Kalau ada berita, nih sudah sukses beli motor, apapun motornya, ini sudah sukses beli makanan pakai Picoin. Ya itu kan cerita di antara sesama Pi pionir kan. Ya boleh-boleh saja. Anda punya nasi goreng, teman Anda punya Picoin, tuker yuk, tuker. Terus Anda punya parfum, ini tuker yuk, tuker. Ya kalau sesama mau silakan. Ya, tetapi pertanyaannya, nanti yang pegang Picoin-nya mau jual ke siapa? Mau tuker barang lagi, Pak? Ya terserah lu deh. Kalau cuman tuker-tukeran gitu kan sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, nggak usah pakai Picoin, langsung aja barangnya tuker. Kan namanya barter. Ngapain pakai perantara Picoin? Lagian kalau di Indonesia Anda menggunakan Picoin sebagai alat barter, itu sama saja menggunakan Picoin sebagai alat pembayaran sebenarnya. Itu melanggar Undang-Undang Bank Sentral Indonesia. Anda belajar lagi deh ya. Makanya kalau Anda nggak ngerti gitu ya soal undang-undang ya, oh enggak ini barter, terserah lu coy. Ya, saya cuman kasih tahu supaya pinter ya. Oke, lanjut. Di sini katanya ada sebuah mall tanda kutip ya dalam bentuk website namanya Car Trading Mall. Mall yang bisa menjual mobil dengan Pi ya. Nah, ternyata di website ini katanya kalau kita masuk ya, dan ketika kita klik tombol saya mau membeli sebuah mobil. Katanya di situ ada tombol ya, saya mau beli sebuah mobil. Ya. Tapi yang munculnya hanya keterangan tipe-tipe mobil saja ya. Ketika kita klik step berikutnya untuk membeli sebuah mobil di situ, website ini katanya membawa Anda ke ke aktivitas untuk menyewa mobil itu, bukan untuk menukar. Maksudnya itu dikibulin gitu. Bukan benar-benar bisa. Itu cuman supaya orang penasaran ngeklik, ternyata dialihkan ke rental atau penyewaan mobil. Kreatif juga nih orang nih ya, memanfaatkan kedunguan para penambang Picoin dari China. Anda baca sendirilah ya. Lagi. Nah, di sini dikatakan berdasarkan informasi di dalam website itu sendiri, mall yang menggunakan Pi itu baru dalam tahap tes katanya. Belum tahap bener-beneran. Dan tesnya sampai kapan gitu ya. Dan itu cuman simulasi. Untuk mendapatkan pengalaman yang simulasi bukan benar-benar. Ya. Penjualnya yang di dalam simulasi itu tidak benar-benar mengirimkan barang itu. Itu namanya kan simulasi testing. Bacalah ya. Ya. Di sini juga dikatakan bahwa barang itu kalau Anda klik, ini baca aja sendirilah ya. Tidak dapat dibeli sekarang ini. Jadi dengan kata lain, Picoin belum bisa digunakan untuk membeli sebuah mobil. Astaga ya. Astaga. Sama juga lah di sini, di China itu Central Bank China juga menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan virtual currency, dalam hal ini misalnya Picoin, adalah aktivitas ilegal. Sama seperti Indonesia. Koin kripto di China juga tidak bisa digunakan untuk transaksi. Mau itu namanya barter, pembelian lah. Ya enggak lah. Kalau Anda mau beli mobil, tukar dengan ini, jangan ngomong barter. Nah, kalau Anda beli mobil pakai uang, Anda bilang Anda barter pakai uang gitu. Bukan, Anda bayar pakai uang. Nah, kalau Anda pakai Picoin, bukan barter namanya, Anda bayar pakai Picoin. Itu dilarang. Sama seperti Indonesia, mata uang yang sah untuk melakukan jual beli hanya rupiah.
Hanya rupiah. Dolar pun tidak laku di Indonesia. Benar. Kalau dulu, kalau Anda ingat ya, kalau Anda sering keluar negeri, Anda beli tiket pakai US dollar. Pakai, dolar Amerika Serikat. Nyebelin dulu tuh kalau beli tiket tuh. Kita beli tiket di negara sendiri, mau ke Singapura atau kemanapun, harganya pakai US dollar. Mesti cari US dollar. Atau dia kasih kurs seenak dia. Sekarang sudah sejak lama nggak bisa mau beli tiket kemanapun rupiah. Itu sudah peraturan Bank Indonesia. Lah ini Anda mau coba-coba pakai Paycoin barter. Ya elah. Sudahlah, Anda percaya saya ya. Kalau masih nggak ngerti juga ya Anda benar bebek dungu. Udahlah, jangan dibodohi dengan barter-barter gitu ya. Lah apa bedanya? Anda misalkan mic ini Anda barter pakai rupiah. Bukan barter, Anda beli pakai rupiah. Kalau Paycoin bisa membarter, dipakai untuk barter untuk mic ini, bukan barter namanya. Ini membeli dengan Paycoin dan tidak boleh. Aktivitas seperti itu bukan dibilang barter lagi. Barter itu barang dengan barang gitu. Udah titik. Masa nggak ngerti yang namanya barter? Kok gitu semua aktivitas barter dong? Anda bayar uang kuliah anak Anda dengan rupiah, sama aja Anda bilang Anda membarter biaya uang kuliah anak Anda dengan rupiah. Begitu. Bodoh banget. Bukanlah, barter itu barang dengan barang. Bukan barang dengan sebuah currency atau mata uang. Apapun itu. Mau Bitcoin, Ethereum, Paycoin, atau rupiah. Bukan barter namanya itu. Membeli atau membayar. Barter itu barang dengan barang. Definisi barter aja Anda nggak ngerti. Sok pinter gitu ya. Lanjut. Nah, di sini bahwa dikatakan spekulasi dari mata uang Paycoin ini disrupsi. Waduh. Iya, perekonomian di sana juga ya. Ya sudahlah. Bahkan di sana juga ditenggarai bahwa koin-koin kripto juga dipakai untuk aktivitas ilegal. Oke lah, itu kita kagak penting gitu ya. Di sini dikatakan juga, ditegaskan sekali lagi, penggunaan virtual currency atau koin kripto apapun adalah ilegal di China. Oke? Nah, dikatakan juga di sini, menurut Xinhua News Agency, ya, dia menyoroti kata-kata mining, penambangan. Ya, mining harus menggunakan apa di sini? High performance computer. Betul, VGA atau lain. Bukan hanya dengan pakai HP. Saya sudah bilang kalau pakai HP bukan nambang, namanya itu airdrop. Situ aja Anda nggak ngerti, masih bilang nambang. Susah lah kalau sama bebek dungu. Nah, di sini di paling bawah itu pertanyaan para bebek dungu yang masih ngeyel. Kan nambang itu enggak pakai biaya uang. Di mana saya rugi? Katanya begitu kan. Bebek dungu selalu nanya gitu. Saya kan nggak pakai uang. Saya cuma ngeklik petir jeder gitu ya. Di mana saya ruginya? Sama di Cina pun begitu pertanyaannya. Ya. Nah, satu kerugiannya. Ya. Anda bisa ditipu. Ya. Di sini dikatakan Anda diiming-imingi dengan koin yang gratis tadi, ya, dengan operasi yang simple, dengan hanya mengklik petir jeder gitu ya. Nah, di sini ya Anda bisa apa ya? Ditipulah, apalagi nanti ada proses KYC. Nanti data-data pribadi Anda dicuri di Vietnam, sudah pada bocor ya, data-data pribadi. Bayangin nggak kalau data-data pribadi Anda dijual ke pinjol ilegal, seakan-akan Anda sudah pinjam uang itu dan Anda ditagih. Ini misalnya, karena di Vietnam sudah terjadi kebocoran. Nomor 2, buang-buang waktu dan energi. Bapak cuman klik petir jeder itu nggak sampai 1 menit, di mana saya hilang waktu. Iya, 1 menit kali 3 tahun, berapa itu waktunya ya. Tapi kalau Anda merasa tidak, ini ya terserah, lanjutin aja gitu ya. Oke. Ya memang tidak hilang uang, tapi hilang waktu. Ya. Yang 3 ya sama kayak nomor 1 lah, bahwa ada resiko kehilangan privacy. Karena data Anda kan diambil ketika KYC, ya kan? Nah, ya gitulah kira-kira intinya. Anda cerdas lah ya. Cerdas saja. Karena ini berita dari China udah jelas bilang
belum ada yang namanya barter Paycoin dengan mobil. Tapi kalau ada orang Indonesia yang kebelet atau nafsu dengan Paycoin, mau membarter mobilnya, monggo coy. Itu bebek dungu banget gitu. Misalnya Anda punya Mercy, punya Pajero, lu ada Paycoin nggak? Barter dong sama mobil gua. Nah, yang mau membarter mobilnya dengan Paycoin itu bebek super dungu. Ya, karena nanti dia terima Paycoinnya mau dijual kemana Paycoinnya? Mau ditukar keripik? Mau ditukar tempe? Mau ditukar tahu? Berapa ton? Ayo mau ditukar apa? Kalau dia sudah membarter mobilnya. Ya, Pajero nih ditukar dengan misalnya 1 juta Paycoin. Sedangkan Paycoin harganya aja belum ada. Nah, kemudian 1 juta Paycoin yang dia tukar dengan 1 Pajero, ini misal ya. Dia mau pakai buat apa? Barter beras, barter minyak, nggak ada kerjaan. Stupid banget gitu kalau dia punya Pajero, dia tukar sama Paycoin. Atau dia punya motor, ditukar dengan Paycoin. Oh enggak, itu kan terserah saya. Iya, memang kalau bebek dungu mah terserah-serah gitu ya. Kayak sera-sera, whatever will be, will be. Oke deh, saya benar-benar sebel gitu kalau dengar barter gitu ya. Dan sudah saya jelaskan dengan contoh-contoh ini masih ngeyel. Nah pasti yang nonton video saya akan membuli saya lagi. Nggak apa-apa coy. Demen saya ngelihat bully-bully Anda yang tidak cerdas gitu ya. Padahal saya mau buat Anda cerdas. Oke deh, itu aja. Kalau masih nggak mau pinter juga, silakanlah. Teruslah barter-barter. Carilah di mana yang mau barter Pajero gitu ya. Oke? Buat videonya. Nanti saya mau kenalan sama yang membarter Pajeronya dengan yang punya Paycoin. Nanti kita bikin podcast ya. Saya mau tanya, Paycoinnya lu buat apa? Oke, ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas. Seperti biasa. Terima kasih.